hayu luput lara. Halo Mas. Halo, Wih, lagi sibuk apa nih selain ini? ya lagi main wayang ngajari anak-anak kecil untuk lebih mengenal wayang. Ceritanya apa tuh Mas barusan? Ya ini lagi pengenalan tokoh sosok Raden Wisanggeni. Ini memang sesuai dengan usia-usia mereka. Ini tokoh yang relatif muda tapi energik dan juga punya banyak kekuatan, kesaktian juga. Anyway, apa kabar Mas? Ya alhamdulillah baik untuk saat ini. BTW ini dong, kenalan dulu dong. Siapa tahu ada kawan muda yang kayak belum kenal, walaupun kayaknya udah terkenal banget di Wonosobo gitu. Mas Tatak siapa gitu? Oke, nama saya Tatak Taufani Anwar. Saya beralamat di Limbangan, Kadipaten Silomerto. Saya seorang pegiat seni, khususnya di seni pedalangan dan juga seni teater. Selain pedalangan atau kayak teater gitu, Mas lagi sibuk apa lagi Mas? Ya, untuk saat ini saya juga berprofesi sebagai seorang sekretaris desa di Desa Kadipaten. Sebagai apa sih kayak pegiat seni atau salah satu apa ya kayak pengurus di Kadipaten, di Desa Kadipaten ini tuh ada ini nggak sih Mas kayak halangan atau tantangan selama adanya pandemi ini? Ya, tentu untuk semua pegiat seni, pelaku seni itu ada kemunduran dalam tanda kutip di sini, kemunduran soal jadwal pentas dan juga intensitas pentas, karena kan di sini kita tidak boleh mengadakan kerumunan. Sedangkan basis dari kesenian, khususnya kesenian tradisional, itu adalah kerumunan massa sebagai penonton. Kalau dari Mas Tatak sendiri tuh gimana sih Mas Tatak menyikapi pandemi ini? Ya, kita mau tidak mau sebagai seorang pelaku seni itu harus bisa berdamai dengan alam ya, menyatu dengan alam. Artinya ketika alam ini sedang dalam masa pandemi, ya bagaimana untuk kita beradaptatif dengan pandemi tersebut. Kita tidak bisa memungkiri bahwa keseimbangan alam dengan adanya pandemi ini akan tercipta. Lalu apa yang berubah dari keseharian Mas Tatak selama adanya pandemi ini? Secara pribadi dulu. Ya, secara pribadi intensitas pentas, baik itu pentas di wayang maupun teater tari lain itu berkurang. Jadi ya lebih banyak waktu di rumah tentu saja. Terus sejauh mana sih pandemi ini tuh kayak mempengaruhi Mas Tatak, baik itu di pekerjaan yang biasa dilakukan sehari-hari ataupun di seni? Sejauh yang saya rasakan sejauh ini memang cukup berpengaruh. Artinya seperti yang saya sampaikan bahwa ketidakadaan atau dilarangnya massa berkerumun ini kan menjadikan daya kreasi ini agak terganggu dalam seni. Karena audien, penonton itu menjadi spirit bagi kami, bagi para pelaku seni, sehingga dengan mulai berkurangnya penonton, mulai jarangnya pementasan, ini akan sedikit mengganggu jiwa kami untuk berkreasi. Terus selama pandemi ini kan kayak udah hampir 1 tahun ya Mas. Betul. Ada masa-masa nggak sih kayak paling down, terus kayak gimana Mas Tatak bangkit dari pandemi ini, kayak stage-nya tuh gimana? Untuk 2 bulan pertama ya, Maret, April itu memang benar-benar kaget karena masih baru, masih pertama sehingga kita itu benar-benar bingung mau melakukan apa, sedangkan yang biasanya di bulan-bulan tersebut itu sudah agak ramai. Kemudian Lebaran, habis Lebaran itu adalah bulan-bulan yang sangat ramai untuk kegiatan berkesenian, tapi pada saat itu memang benar-benar dilarang. Itu cukup down juga, banyak teman-teman seniman yang kemudian beralih profesi menjadi pedagang, alat-alat seninya, alat-alat keseniannya kemudian dijual untuk menyambung hidup. Untuk saya setelah berjalan 5 sampai bulan ke-6, ya mau tidak mau kita harus berdamai dengan situasi. Kita cari jalan lain untuk terus berekspresi, salah satunya melalui media virtual, media online gitu. Media yang dipakai apa aja, terus apa aja yang ditampilkan di media online itu? Ya, kita berusaha membuat pentas, meskipun itu pentas kecil-kecilan, bukan kita
mencari profit ataupun kita seperti biasa ya mendapatkan penghasilan dari situ, tapi untuk mengasah jangan sampai jiwa kreasi kita itu ketul atau kemudian tidak tajam. Ya mulai dari YouTube, kemudian Instagram, Facebook gitu kita bikin karya dan kita upload, dan teman-teman juga banyak yang mengapresiasi karena banyak juga teman-teman yang mengambil jalan seperti itu. Gitu. Terus ada ini nggak sih kayak kerjasama sama pihak-pihak lain gitu selama ngadain pentas virtual ini? Oh iya, beberapa pihak yang sudah pernah bekerja sama dengan saya, salah satunya di Web TV Wonosobo, Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata, DG Ngerti Ora Media, DNO Media juga kita gandeng untuk bareng-bareng kita bikin karya. Oh ya mas kan juga penggiat ini ya mas, kayak Pasar Ting Janti itu kan. Nah berarti selama pandemi itu Pasar Ting itu bener-bener tutup kan ya mas? Ya, seperti Anda lihat di sini kita memang sedang recovery, kita lagi bangun ulang karena hampir 8-9 bulan terakhir itu kita tidak ada kegiatan, benar-benar tutup. Beberapa bangunan bahkan sudah mulai lapuk dan juga beberapa roboh. Tapi kita sekarang mau coba untuk bangun kembali, kita mulai ke adaptasi baru sehingga ya pelan-pelan lah kita mulai bangkit lagi. Kalau boleh tahu nih mas, agak-agak out of topic ya. Yes. Selama pandemi kemarin tuh, terus apa yang dilakuin sama warga-warga ini ketika Pasar Ting kan tutup? Para pedagang kan sebelumnya sebelum berdagang di Pasar Ting ini kan juga sudah berdagang di rumah. Artinya dengan ditutupnya Pasar Ting mereka masih bisa berjualan di rumah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa omset penjualan mereka juga menurun karena salah satu daya tarik wisata yang ada di sini kan Pasar Ting. Dengan ketiadaan Pasar Ting otomatis tidak ada pengunjung, tidak ada pelanggan. Artinya pemasukan mereka juga berkurang, cukup di orang-orang sekitarnya saja. Kalau Pasar Ting kan bisa jangkauannya lebih luas gitu. Gitu. Terus hal positif apa sih yang Mas Tatak pelajari selama adanya pandemi ini? Ya, kalau hal positif sebetulnya ada ya. Yang pertama adalah soal kesabaran dan juga soal bagaimana kita bisa kembali bersatu dengan alam, kembali berdamai dengan situasi. Yang paling terasa begini, ada hal positif yang bisa saya terima. Salah satunya adalah misalnya ada sarasehan atau seminar atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadinya itu harus tatap muka, itu harus keluar kota, ke pusat-pusat kota misalnya di Jakarta, Surabaya, Solo, Jogja. Tapi dengan adanya pandemi ini kan dilaksanakan secara virtual. Sehingga kita yang ada di daerah-daerah juga bisa ikut mengikuti. Itu salah satu sisi positif yang sampai saat ini masih saya syukuri. Oke, kalau selain itu kayak pesan-pesan atau kayak pelajaran hidup yang didapat setelah adanya pandemi itu. Maksudnya kan pandemi kan salah satu kayak bikin orang-orang tuh banyak merasa mental breakdown gitu. Dan kalau dari Mas Tatak sendiri kayak secara personally gitu tuh apa sih yang dipelajari dari adanya pandemi? Ya, kita harus menyadari, saya sendiri menyadari bahwa alam itu kan semakin tua. Alam semakin tua, ada kalanya alam kemudian memberontak dalam tanda kutip, memberontak pada manusia yang sejauh ini sudah begitu banyak tergantung dengan alam, dengan dunia, sehingga dengan adanya pandemi ini alam menampilkan sisi lainnya sehingga manusia menjadi mengurangi sifat sombongnya, mengurangi sifat takaburnya, lebih membumi lagi bahwa ternyata kita nggak ada apa-apanya. Terus ini Mas, semangat apa yang Mas Tatak ingin bagikan ke kawan-kawan muda, baik itu sebagai pelaku seni ataupun kayak pegawai di pemerintahan? Ya, setiap masalah itu kan ada jalan keluarnya ya. Misalnya saat ini lagi pandemi, kita tidak bisa pentas dalam skala besar, kita bisa menggunakan cara-cara virtual. Kita tidak bisa mengundang banyak orang, justru itu malah menjadi kita lebih eksklusif untuk membaur dengan orang-orang sekitar kita. Misalnya seperti anak-anak ini kan, kalau misalnya di hari-hari biasa mungkin jarang kita bisa ya ada waktu dengan anak-anak setempat, tapi untuk saat ini karena memang kita nggak bisa keluar jauh, ya udah kita sambil mengenalkan sama mereka untuk mereka lebih mencintai budaya sendiri dan budaya lokal sendiri. Jadi tetap semangat sih. Ini kan baru pertama ya yang mau cerita tentang kayak budaya lokal gitu ya Mas. Masih ya. Iya, masalahnya kayak sebelumnya kan maksudnya kayak lebih ke empowering gitu.
Tapi kalau kayak ini tuh kayak lebih ke gimana kita bisa apa sih berdamai dengan keadaan tapi melalui nilai-nilai positif dan kearifan lokal gitu. Kayak itu tuh suatu sudut pandang baru gitu kalau di ini. Aku senang sih. Ya karena seni itu kan olah rasa ya, olah rasa kemudian diberi sentuhan estetik menjadi sebuah karya yang bagus. Sehingga kalau maaf dalam orang yang berkecimpung di dunia seni tapi rasanya itu tidak tajam, rasanya tidak empati terhadap sesuatu, itu ya kurang elok lah karena kita bermain di situ. Oke, thank you Mas. Aku belajar banyak dari Mas Tata di sini tentang kayak gimana mencintai budaya sama bagaimana kita harus down to earth dengan keadaan yang seperti ini gitu. Untuk kawan-kawan muda yang ingin mengenal Mas Tatak atau kayak ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan Mas Tatak, bisa hubungin Mas Tatak di mana? Bisa langsung ke tempat tinggal saya di Limbangan Kadipaten Silomerto atau bisa untuk follow akun Instagram saya @tataktaufani. Kita bisa ngobrol lebih lanjut di situ. Oke, thank you Mas. Kita lanjut di ini konten berikutnya, oke? Thank you. See Ya. you.